Halo Bu Bena. Halo, selamat pagi. Mau tahu nggak? Ini ada banyak sekali karya-karya mahasiswa yang berprestasi. Universitas Mercu Buana itu melahirkan generasi yang tangguh. Dan ternyata mau tahu ada karya desain nih. Membuat seperti majalah. Ini ada dosennya nih. Dosen yang mengarahkan mahasiswa membuat karya-karya ini. Ini membutuhkan creative thinking, membutuhkan ide, gagasan, dan mereka juga ini dari pola pikirnya mereka desain dengan hal-hal yang memang lagi menarik, trending topik. Nah, ini ada dosennya. Tara. Hai. Apa nih Bu, ide Ibu menyuruh mahasiswa untuk membuat tugas ini? Oke. Iya, jadi teman-teman semua, ini adalah hasil atau output dari mata kuliah Basic Communication Writing ya. Dimana mahasiswa UMB kita ajak untuk mulai belajar menulis. Seperti kita ketahui sendiri bahwa literasi kita kurang loh di dunia ini, negara Indonesia. Jadi kita ajak mahasiswa generasi muda untuk menulis. Nah, ini adalah hasil keluarannya dari kelas Basic Writing Communication. Nah, tapi topiknya ini adalah topik-topik tentang yang dirasakan anak-anak saat ini. Jadi ada yang FOPO, ada yang overthinking, ada yang mental health, ada yang FOMO, bullying, dan sebagainya. Dan satu lagi, cyber culture. Nah, jadi ini adalah semua keluaran dari mahasiswa Universitas Mercu Buana. Oke, thank you Bu Tari. Nah, ini ada juga karya mahasiswa untuk kuliah peduli negeri nih. Ini dosen pembimbingnya, dosen pengampunya Ibu Gadis Oktori sendiri ini sebagai kameramen. Nah, ini yang belum tahu Bu Gadis Oktori yang ini ya. Nih, cantik kan? Oke, beliau mengarahkan mahasiswa bagaimana untuk terjun langsung kepada masyarakat. Jadi kuliah peduli negeri itu bagaimana peduli terhadap lingkungan. Salah satu contohnya bagaimana juga anak-anak para pemulung, ibu-ibunya membuat karya kreatif vas bunga atau tas dan lain sebagainya, membuat mereka itu mempunyai kegiatan yang positif ya. Jadi benar-benar kreatif. Coba dilihat. Oke. Ya, ini sedikit menjelaskan ya. Jadi mahasiswa di perkuliahan akhir mereka diminta untuk membuat tugas pelaporan kuliah peduli negeri, di mana konten dan isinya adalah latar belakang permasalahan di masyarakat tersebut dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat yang akan dibina. Kemudian mereka akan menggodok formula materi apa yang akan mereka berikan. Nah, materi-materi yang diberikan ini adalah materi yang mereka pelajari selama perkuliahan dari semester awal, Bu Bena. Nah, ini hasil-hasilnya nih ya, karena ada 13 kelompok, ini ada 13 banner. Dan insya Allah hari ini akan dipamerkan nih di atrium gedung Fakultas Ilmu Komunikasi gitu. Teruslah berkarya, teruslah berproduksi, teruslah menjadi mahasiswa yang luar biasa, keren. Oke, thank you Bu Bena. Oh, ini ada lagi nih Bu Bena. Silakan, boleh. Ini ada poster dari tugas desain kreatif. Oke, Bu Tari, mungkin bisa dijelaskan berdua. Ya, oke, jadi tambah lagi ya cerita nih. Jadi di Universitas Mercu Buana itu mahasiswa dikasih mata kuliah namanya Critical and Creative Thinking. Di kelas tersebut saya mengarahkan teman-teman mahasiswa untuk membuat sebuah inovasi. Nah, bagaimana supaya bisa punya inovasi, supaya bisa berpikir kreatif? Nah, kita punya teknik namanya teknik Scamper. Nah, ini adalah hasil keluaran mahasiswa. Begitu banyaknya ya, ada perpustakaan digital, ada yang mengusulkan mesin kopi ya dan sebagainya. Jadi sudah langsung serasa sudah di luar sana gitu katanya. Adopt-nya dari mana aja? Adopt-nya dari Jerman, Bu, dari Jepang. Jadi ide-ide itu bermunculan ketika kita menggunakan teknik Scamper. Nah, ini adalah contoh-contoh Boleh dibuka plastiknya? bisa dibuka, boleh. Ada juga nih ya, Scamper tentang sampah ya. Jadi ada yang mengajak kembali parkir motor di kampus, bagaimana mengelola parkir motor di UMB atau Universitas Mercu Buana menjadi
lahan yang lebih produktif untuk anak-anak. Oke, ini berarti anak-anak mahasiswa Mercu Buana ini dilatih, diasah supaya berpikir solutif ya? Ya, betul sekali. Oke. Jadi ketika yang penting adalah creative thinking itu mendidik kita, atau mendidik anak-anak itu berpikir empati. Empati terhadap apa? Terhadap problem di sekelilingnya. Nah, dengan Scamper, teman-teman mahasiswa diajak untuk berpikir solutif tadi. Oke, Ceritanya. ini relevan banget sih Bu sama menentukan permasalahan di masyarakat ketika mau melakukan kuliah peduli negeri. Jadi mahasiswanya Bu Tari ini mungkin mahasiswa semester 2 ya, dan untuk KPN itu kuliah peduli negeri rata-rata mahasiswa semester akhir. Jadi relevan banget nih untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat, pastinya harus menggunakan Scamper ya Bu ya. Nah, Bisa menggunakan Scamper. Nah, aksi nyatanya dilakukan di kuliah peduli negeri. Nanti nyambung ya Bu Gadis ya. Yes, betul. Jadi mudah-mudahan nanti mahasiswa yang sekarang semester 2 nanti semester 6 lebih punya inovasi ya, berbeda untuk melakukan kuliah peduli negeri. ya, memang kan rata-rata mahasiswa itu dilatih untuk kepekaan terhadap permasalahan sosial. Benar gak Bu Bena? Betul Ya, apalagi sekali. Gen Z ya. Gimana Bu Bena? Tanggapan Bu Bena Gen Z Mungkin itu sekarang harus udah nggak Gen Z lagi, sudah masuk alpha. Iya, Gen Alpha. Gimana Bu Bena mau tanggapan? Tapi memang harus kita berikan penjelasan, contoh, terus kita juga bisa menerima, mendengarkan bagaimana dia maunya, baru nanti bisa jadi karya. Karena nggak bisa dari kita aja ya, Bu Tari ya, Ya, sendirian. itu gunanya sebuah alat bantu. Nah, seperti Scamper ini sebenarnya sebuah alat bantu untuk berpikir. Jadi mungkin kalau kita pikir-pikir, sebenarnya kalau kita sebagai manusia secara alami kita tuh menggunakan Scamper, tapi kita tidak pernah menyadari bahwa kita melalui sebuah proses Scamper. Oke, Bu Tari mungkin bisa dijelaskan sedikit Scamper itu apa? Apa pengertiannya dan contohnya? Mungkin masyarakat ada yang belum tahu nih apa sih Scamper gitu loh. Oke, Scamper itu singkatan dari S adalah substitute, kemudian C-nya adalah combine, kemudian A-nya adalah adopt, M-nya adalah modify, P-nya adalah put to another use, E-nya adalah eliminate, R-nya adalah reverse ya. Jadi kalau kita mau mengembangkan sebuah ide baru atau dari ide lama menjadi ide baru atau benar-benar baru, kita mesti pikir apakah ada sesuatu yang bisa kita ganti. Yaitu di komponen substitute. Kemudian ada lagi yang namanya setelah S apa tadi Bu? Masih ingat nggak? Combine ya. Combine. Apa yang bisa kita kombinasi? Apakah bahannya, apakah materialnya, atau kontennya kita combine. Nah, untuk seterusnya kita akan sambung di sesi berikutnya. Wow. Biar di spill dikit dulu aja ya. Kayaknya nih udah ada nih contohnya. Sudah ada nih. Nah, ada. Ya. Nah, yang menarik juga nih Bu Gadis ya, ada salah satu tahap namanya put to another use. Sometimes kita juga suka berpikir bahwa apakah benda atau produksi atau sebuah produk, jasa, barang dan sebagainya yang kita produk ini bisa untuk dilakukan di tempat lain. Contoh nih, kalau kita memproduk sebuah karya tulis ya atau medsos atau konten, apakah konten itu bisa kita gunakan di konten lain? Nah, Oke. itu yang bisa kita pikirkan. Nah, itu namanya put to another use. Oke, lebih semacam ke trial dulu ya. Ya, kalau Biar nanti trial orang- berarti nanti kita prosesnya reverse. Oke. Nah, jadi sebelum uji coba atau trial kita harus melakukan sebuah proses Scamper ini. Begitu Bu. Oke, mantap. Ini dia. Oke, gimana Bu Bena closing statement? Terus belajar dan semangat kuliah di Mercu Buana aja. Oke, thank you. Nah, semangat berkarya ya teman-teman. Karena yang berkarya itu adalah ciri-ciri orang sukses.